Kita semua telah diberitahu bahwa penuaan pasti datang dengan rasa sakit pada sendi, kehilangan energi, dan ketidakmampuan untuk menikmati kesenangan sederhana. Tetapi bagaimana jika semuanya yang Anda dengar tentang menua itu salah? Bagaimana jika kunci untuk merasa hidup dan aktif hingga usia 80-an dan seterusnya tidak ditemukan dalam suplemen mahal atau kunjungan dokter yang tak ada habisnya? Dr. Joko Santoso, seorang dokter aktif berusia 91 tahun, melawan setiap stereotip tentang penuaan, dan dia di sini untuk mengungkapkan bagaimana Anda juga bisa melakukannya. Bersiaplah untuk menantang apa yang Anda kira tentang penuaan dan temukan langkah-langkah mengejutkan namun sederhana yang dapat mengubah sisa hidup Anda. Jika Anda belum berlangganan, langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Setelah lebih dari 6 dekade berpraktik sebagai dokter, saya menyadari sesuatu yang menakjubkan yang benar-benar mengubah pemahaman saya tentang kesehatan. Mereka yang menikmati hidup panjang dan sehat semua memiliki benang merah yang sama. Mereka merawat dengan sengaja bagian tubuh mereka yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Bagian tubuh kita yang sering kita abaikan menyimpan kunci untuk umur panjang dan vitalitas. Izinkan saya berbagi cerita saya dengan Anda, dan saya janji, jika Anda bertindak setelah mendengarnya, hidup Anda bisa berubah dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Tidak peduli di mana Anda berada dalam hidup, tidak peduli berapa banyak tahun yang telah berlalu, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Semakin tua Anda, semakin dalam manfaat yang akan Anda rasakan, seperti harta tersembunyi yang akan semakin bersinar seiring berjalannya waktu. Bayangkan sejenak, bagaimana jika merawat hanya beberapa area kecil tubuh yang terabaikan bisa membawa kesehatan yang lebih baik, lebih banyak energi, dan rasa kesejahteraan secara keseluruhan? Saya ingin membuka mata Anda tentang kebenaran mengenai 4 area penting tubuh Anda yang bisa sepenuhnya mengubah jalannya hidup Anda jika Anda memberikan perhatian yang pantas mereka dapatkan. Saya tahu ini mungkin terdengar terlalu sederhana, tetapi izinkan saya meyakinkan Anda, perubahan sederhana ini bisa menghasilkan transformasi yang luar biasa. Anda mungkin merasa kewalahan atau skeptis pada awalnya, tetapi percayalah, hal-hal kecillah yang memberikan perbedaan terbesar. Saya akan memandu Anda melalui pentingnya merawat kaki, ketiak, paha bagian dalam, dan kulit kepala Anda, area-area yang sering diabaikan namun memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan Anda. Sekarang, luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Kapan terakhir kali Anda benar-benar memikirkan kesehatan kaki, ketiak, paha bagian dalam, atau bahkan kulit kepala Anda? Ini bukan sekedar bagian tubuh acak. Mereka memainkan peran penting dalam kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Namun, kebanyakan orang tidak memberi perhatian pada mereka, dan itulah kesalahan kita. Jika Anda memilih untuk mendengarkan hari ini dan menerima tindakan yang akan saya bagikan, saya janji hidup Anda tidak akan pernah sama. Anda akan menemukan manfaat luar biasa yang mengubah hidup yang datang dengan fokus pada bagian tubuh yang sering terlupakan ini, dan saya akan memastikan Anda tahu bagaimana cara dengan mudah memasukkan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda pantas untuk hidup sepenuhnya, dan itu dimulai dengan merawat diri Anda dengan lebih baik, mulai sekarang. Mari kita mulai dengan kaki, bagian tubuh yang sering kita anggap remeh, meskipun kita bergantung pada mereka setiap hari. Pikirkan sejenak, kaki Anda membawa Anda melalui kehidupan. Tetapi seberapa banyak waktu yang benar-benar Anda habiskan untuk merawat mereka? Seberapa sering Anda berhenti sejenak dan mengagumi semua yang mereka lakukan untuk Anda? Hari demi hari, izinkan saya menceritakan kisah Pak Budi, seorang pasien berusia 78 tahun yang datang ke klinik saya suatu hari, hampir tidak bisa berjalan karena rasa sakit yang luar biasa. Saat dia duduk, dia menatap saya dengan putus asa dan berkata, "Dokter, kaki saya sangat sakit. Bahkan pergi ke kamar mandi pun terasa sangat menyakitkan. Saya merasa hidup saya sudah berakhir." Suaranya bergetar dengan emosi, dan saya bisa melihat rasa putus asa yang mendalam di matanya. Rasa sakitnya bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, seolah-olah dia telah menerima kenyataan bahwa penuaan berarti penurunan yang lambat. Ketika saya memeriksa kakinya, apa yang saya temukan sangat menyedihkan. Kapalan yang dalam, kulit yang pecah-pecah dan kering, serta peradangan yang meradang di antara jari-jarinya, disebabkan oleh kelembapan berlebih dan bakteri yang dibiarkan tanpa pengawasan. Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana Anda merawat kaki Anda?" Dia menjawab dengan jawaban sederhana yang hampir mengecewakan, "Saya hanya mencucinya." Dan disitulah letak masalahnya. Kita semua berpikir bahwa mencuci kaki kita sudah cukup,
Tetapi kenyataannya, kaki kita membutuhkan lebih dari sekadar membilasnya cepat. Tahukah Anda bahwa kaki Anda mengandung lebih dari 7.000 ujung saraf, yang masing-masing terhubung langsung dengan organ vital dalam tubuh Anda? Ini bukanlah keyakinan esoteris. Ini adalah kebenaran yang diakui baik dalam pengobatan tradisional Tiongkok melalui konsep sistem meridian, serta dalam pengobatan barat modern. Kaki Anda seperti akar energi tubuh Anda, dan saya selalu memberitahu siswa saya, kaki Anda adalah hati Anda. Dengan merawat kaki Anda tidak hanya menjalani kebersihan yang baik, Anda secara aktif mendukung kesehatan kardiovaskular Anda, menstabilkan tekanan darah Anda, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur Anda. Rasanya seperti Anda merawat fondasi kesejahteraan Anda. Saya telah melihatnya langsung. Ketika orang mulai merawat kaki mereka dengan niat dan konsistensi, hasilnya sungguh luar biasa. Sekarang, izinkan saya memandu Anda langkah demi langkah melalui 4 praktik perawatan kaki yang sangat penting yang dapat secara drastis meningkatkan hidup Anda. Ini bukanlah hal yang sulit atau memakan waktu, tetapi manfaatnya begitu mendalam. Percayalah, perubahan sederhana ini bisa membawa perbedaan besar dalam bagaimana Anda merasa setiap hari. Langkah 1. Mulailah dengan merendam kaki Anda dalam air hangat selama sekitar 30 menit. Suhu yang sempurna sekitar 40 derajat Celcius, sedikit lebih tinggi dari suhu tubuh. Sangat penting untuk tidak membuat air terlalu panas, karena bisa merusak kulit sensitif pada kaki Anda. Ketika Anda merendam kaki, Anda tidak hanya merawat kaki Anda membuka pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan meredakan ketegangan atau kelelahan yang terakumulasi sepanjang hari. Jika Anda menderita kondisi seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, saya menganjurkan Anda untuk menambahkan segenggam garam ke dalam air. Penambahan sederhana ini dapat meningkatkan manfaatnya dengan membantu detoksifikasi tubuh Anda dan lebih mendukung sirkulasi yang sehat. Izinkan saya menceritakan tentang Bu Sari, seorang pasien berusia 78 tahun yang telah berjuang dengan insomnia selama lebih dari 2 dekade. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba segala cara tetapi tidak bisa menemukan solusi. Tetapi setelah mengikuti teknik perendaman kaki ini hanya dalam seminggu, dia merasakan perubahan yang begitu luar biasa. Dia tidak percaya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya tidur nyenyak tanpa terbangun. Katanya, suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa syukur. Melihat seseorang yang berjuang dengan malam tanpa tidur selama bertahun-tahun akhirnya menemukan ketenangan adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Betapa luar biasa bagaimana sesuatu yang sederhana seperti merendam kaki bisa memiliki dampak yang begitu dalam pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Langkah 2. Selanjutnya, pijat dengan lembut kaki Anda. Telapak kaki Anda adalah rumah bagi zona refleks yang berkaitan dengan berbagai organ internal dalam tubuh Anda. Ketika Anda meluangkan waktu untuk memijat area ini, Anda tidak hanya merelaksasi kaki Anda juga secara aktif merangsang organ-organ Anda yang dapat meningkatkan pencernaan, mengurangi stres, dan mendorong tidur yang lebih baik. Saya menjadikan kebiasaan untuk memijat kaki saya setiap pagi setelah bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Hanya membutuhkan 5 menit. Tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan saya secara keseluruhan tidak terbantahkan. Setelah seharian yang panjang, saat saya dengan lembut menggosok telapak kaki saya merasa seluruh tubuh saya menjadi rileks. Rasanya seperti tombol reset bagi sistem tubuh saya. Dan bagian terbaiknya adalah, Anda tidak membutuhkan peralatan khusus, hanya tangan Anda dan sedikit waktu. Tubuh Anda akan berterima kasih untuk itu, dan Anda akan segera merasakan perbedaannya. Ini adalah praktik yang sangat sederhana dan murah, namun dapat memiliki dampak besar pada kesehatan Anda. Langkah 3. Jangan lupa untuk mencuci dan mengeringkan sela-sela jari kaki Anda dengan teliti. Area ini seringkali terabaikan, tetapi ruang antara jari-jari kaki Anda adalah tempat yang ideal untuk berkembang biaknya bakteri jika tidak dibersihkan dengan baik. Jika Anda tidak mengeringkan area ini dengan hati-hati, Anda mungkin mengalami infeksi, iritasi, atau ketidaknyamanan. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya memberi perhatian yang pantas pada kaki Anda. Gunakan handuk lembut atau kapas untuk mengeringkan ruang antara setiap jari kaki dengan lembut. Mungkin ini terdengar seperti hal kecil, tetapi percayalah, ini adalah tindakan perawatan kecil yang berkontribusi pada kesehatan yang lebih baik secara keseluruhan. Mudah untuk melupakan sudut-sudut kecil kaki Anda, tetapi melakukannya setiap hari akan mencegah masalah yang tidak diinginkan dan menjaga kaki Anda tetap segar dan sehat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat,
Silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Langkah 4. Terakhir, aplikasikan krim pelembab pada kaki Anda dan kenakan sepatu anti-slip. Seiring bertambahnya usia, kulit kita secara alami menjadi lebih kering, dan kaki kita pun tidak terkecuali. Setelah mencuci kaki, aplikasikan lotion tubuh yang baik atau krim kaki khusus untuk menjaga kulit tetap lembut dan terjaga nutrisinya. Ini tidak hanya mencegah kekeringan, tetapi juga membantu mempertahankan elastisitas dan kelembutan kulit. Saya selalu memastikan untuk merawat kaki saya dengan melembabkannya secara teratur. Ini adalah tindakan kecil yang membuat perbedaan besar dalam kenyamanan dan kesehatan kaki saya. Selain itu, mengenakan sandal atau sepatu anti-slip di rumah sangat penting untuk mencegah terjatuh. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung lebih rentan terhadap slip dan kecelakaan, dan berjalan tanpa alas kaki di lantai keras bisa merusak kesehatan kaki. Dengan mengenakan alas kaki yang mendukung dan tidak licin, Anda akan mengurangi risiko cedera dan meningkatkan keseimbangan secara keseluruhan. Keempat langkah sederhana ini, merendam, memijat, mengeringkan, dan melembabkan, mungkin tampak seperti tindakan kecil yang dilakukan setiap hari, tetapi percayalah, jika dilakukan secara konsisten, mereka dapat mengubah kesehatan Anda. Sungguh luar biasa bagaimana meluangkan beberapa menit setiap hari untuk merawat kaki Anda dapat memberikan dampak yang mendalam pada energi, kesejahteraan secara keseluruhan, bahkan umur panjang Anda. Jangan tunggu rasa sakit atau ketidaknyamanan memaksa Anda untuk bertindak. Mulailah hari ini, dan saksikan bagaimana tubuh Anda merespon dengan rasa syukur. Merawat kaki Anda bukan hanya tentang menjaga mereka, itu tentang merawat seluruh tubuh Anda, dari dalam dan luar. Dan percayalah, diri Anda di masa depan akan berterima kasih untuk itu. Bapak Harsono, seorang pria yang telah menderita nyeri kaki yang terus-menerus selama bertahun-tahun, mengikuti keempat langkah sederhana ini selama 3 bulan. Hasilnya sangat luar biasa. Suatu hari, dia datang kepada saya, matanya terbuka lebar dengan kagum, dan berkata, "Dokter Joko, ini adalah keajaiban. Kaki saya tidak sakit lagi. Baru akhir pekan lalu, saya berjalan-jalan di taman lingkungan dengan menantu saya, sesuatu yang bahkan tidak bisa saya impikan lakukan setahun yang lalu. Itu adalah momen yang membuat hati saya penuh kebahagiaan. Melihat seseorang yang dulunya terus-menerus merasa sakit, sekarang bisa merasakan kebebasan dan mobilitas lagi benar-benar luar biasa. Ini membuktikan bahwa terkadang, praktik yang paling sederhana dan sering terlupakan justru yang memiliki dampak terbesar pada kesehatan kita. Sekarang, mari kita bicarakan area tubuh lain yang seringkali diabaikan banyak orang, ketiak Anda. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Ketiak hanya untuk keringat, bukan? Tapi izinkan saya memberitahukan Anda, ada jauh lebih banyak hal tentang ketiak daripada yang terlihat. Dalam 60 tahun praktik medis saya belajar bahwa ketiak memainkan peran yang jauh lebih penting dalam mendetoksifikasi tubuh Anda daripada yang kebanyakan orang sadari. Mereka sangat penting untuk kesehatan sistem kekebalan tubuh Anda. Pemahaman ini muncul ketika saya merawat Ibu Siti, seorang pasien berusia 75 tahun yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan bronkitis musiman dan alergi. Setiap musim semi dan gugur, ia terpaksa mengonsumsi antibiotik dan steroid hanya untuk bertahan selama musim tersebut. Kualitas hidupnya sangat terpengaruh. Ketika saya memeriksanya, saya melihat iritasi, kemerahan, dan kelenjar keringat yang tersumbat di ketiaknya, bersama dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di ketiak Anda merupakan bagian besar dari sistem kekebalan tubuh Anda. Tahukah Anda bahwa ada lebih dari 20 kelenjar getah bening yang terletak di area ini? Kelenjar-kelenjar ini memainkan peran penting dalam menyaring racun dari darah Anda dan memproduksi sel darah putih untuk melawan infeksi. Ketika kita menggunakan deodoran, antiperspiran, atau parfum yang keras, terutama yang mengandung bahan kimia seperti aluminium atau paraben, kita berisiko menyumbat kelenjar keringat ini, mencegah tubuh kita menghilangkan racun dengan baik. Ini adalah ancaman diam-diam terhadap kesehatan kita, yang banyak dari kita secara tidak sadar berkontribusi. Jadi, bagaimana kita dapat melindungi bagian tubuh kita yang rapuh namun sangat penting ini? Izinkan saya memberi Anda panduan rutinitas yang sederhana namun kuat yang dapat membantu. Langkah 1. Mulailah dengan menggunakan sabun ringan yang tidak beraroma untuk mencuci ketiak Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa sabun tubuh yang keras dapat menghilangkan keseimbangan alami kulit Anda, menyebabkan iritasi dan kerusakan seiring waktu. Saya telah mempercayai sabun alami dengan bahan seperti teh hijau,
atau minyak kelapa selama lebih dari 6 dekade. Mereka lembut, menutrisi, dan efektif. Ketika Anda mencuci, pastikan untuk menggosok sabun pada ketiak Anda dengan gerakan melingkar. Berhati-hatilah untuk tidak memperburuk kulit. Semua tentang kelembutan. Tubuh Anda pantas mendapatkan perawatan itu. Langkah 2. Setelah mandi, keringkan ketiak Anda dengan baik. Lingkungan hangat dan lembab di ketiak Anda adalah tempat yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Jika Anda tidak mengeringkannya dengan baik, Anda mungkin akan mengalami masalah yang tidak menyenangkan, seperti ruam atau infeksi. Gunakan handuk lembut untuk menepuk area tersebut sampai kering. Pastikan tidak ada kelembapan yang tertinggal. Jika Anda membutuhkan bantuan ekstra, coba gunakan pengering rambut dengan udara dingin untuk memastikan kulit Anda benar-benar kering. Langkah 3. Untuk deodoran, beralihlah ke pilihan alami yang terbuat dari bahan sederhana seperti soda kue dan minyak kelapa. Ucapkan selamat tinggal pada deodoran yang mengandung bahan kimia, terutama yang mengandung aluminium dan paraben. Bahan kimia ini tidak hanya merusak kelenjar keringat dan kelenjar getah bening Anda seiring waktu, tetapi juga dapat mengganggu proses alami tubuh Anda. Deodoran alami, di sisi lain, bekerja selaras dengan tubuh Anda, menjaga Anda tetap segar tanpa efek samping yang berbahaya. Langkah 4. Saya sangat merekomendasikan untuk melakukan pijat limfatik selama 2 menit setiap pagi. Ini mungkin terdengar terlalu sederhana untuk efektif, tetapi ini sangat kuat. Gunakan ujung jari Anda untuk memijat ketiak Anda dengan gerakan melingkar untuk merangsang sirkulasi dan membantu sistem limfatik Anda menghilangkan racun dengan lebih efisien. Latihan ini meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, mendukung detoksifikasi, dan membantu menjaga tubuh Anda tetap seimbang. Ini adalah komitmen kecil yang memberikan hasil besar. Izinkan saya berbagi cerita Ibu Siti dengan Anda sekali lagi. Setelah hanya 2 bulan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, ia mengalami perubahan yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, saya tidak terkena bronkitis selama musim gugur, katanya kepada saya dengan senyum yang menerangi wajahnya. Saya melewati musim gugur tanpa membutuhkan antibiotik. Rasanya seperti keajaiban. Saya tidak akan pernah melupakan kelegaan yang terdengar dalam suaranya. Melihatnya bebas dari siklus penyakit yang konstan, merasa segar dan sehat lagi adalah salah satu momen paling memuaskan dalam karir saya. Ini adalah bukti bahwa ketika Anda fokus pada kesehatan bagian tubuh yang terabaikan, hal-hal luar biasa bisa terjadi. Sejauh ini, kita telah membahas manfaat yang mengubah hidup dari perawatan kaki dan pengelolaan ketiak. Tapi masih ada 2 bagian vital tubuh Anda lainnya yang layak mendapatkan perhatian. Paha bagian dalam dan kulit kepala. Bagian-bagian ini juga sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dan di video berikutnya, saya akan membahas lebih dalam tentang cara merawatnya. Dengan mendedikasikan hanya beberapa menit setiap hari untuk perawatan sederhana dan penuh kasih untuk bagian tubuh yang sering diabaikan ini, Anda dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan energi, dan menjalani hidup yang lebih aktif dan bersemangat. Tak peduli usia Anda. Percayalah, Anda akan terkejut bagaimana tindakan kecil yang penuh niat dapat menciptakan dampak besar dalam hidup Anda. Terima kasih banyak telah menemani saya sepanjang perjalanan ini hari ini. Kita telah membahas wawasan yang sangat berharga tentang bagaimana merawat bagian tubuh yang sering diabaikan, tetapi dapat memberikan perbedaan besar dalam kesehatan dan kesejahteraan Anda. Dari pentingnya perawatan kaki dan pengelolaan ketiak hingga langkah-langkah sederhana namun kuat yang dapat meningkatkan energi, sirkulasi, dan vitalitas Anda secara keseluruhan, saya harap Anda merasa terinspirasi untuk bertindak. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa yang telah Anda pelajari sejauh ini, dan apa satu hal yang akan Anda bawa ke dalam rutinitas harian Anda mulai hari ini? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan menerapkan tips ini dalam hidup Anda. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar Anda, dan jangan lupa untuk memberi suka, berbagi, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk lebih banyak konten yang akan membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jaga diri Anda, dan saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.